Jadi ketika kita mengetahui aib seseorang, ini kan ada rasa pengen diomong-omongkan pasti. Atau kalau tidak tahu aib seseorang, pengennya tahu. Istilahnya sekarang itu kepo ya. Kepo, ingin tahu ya, ingin tahu seorang. Jadi ketika kita mengetahui aib saudara kita, ya sebisa mungkin kita tutupi aib mereka. Ya. Ketika kita bisa menutup aib saudara kita, maka janji Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam. Sholatan tadumu wa tuda ilaih mamara layali wa tula Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam. Sholatan tadumu wa tuda ilaih mamara layali wa tula dawam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Salawatuhu wa salamuhu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pada saudara-saudaraku semua dimanapun berada, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami pada kesempatan kali ini di hari Jumat yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Di siang hari ini kita akan memulai salah satu hal yang kami sajikan sesuai dengan judul, yaitu ngaji rasa kehidupan. Jadi ini adalah yang akan kita kaji. Jadi ngaji rasa kehidupan bareng Kang Ahlis. Ini beberapa kali alhamdulillah sudah kami sajikan secara offline, biasanya sambil santai. Jadi ada namanya majelis ngopi ya. Jadi majelis ngopi.
Ini biasanya santai sambil ngopi ya. Jadi kita bahas tentang kehidupan. Dan di sini adalah ngaji roso. Jadi yang dikaji adalah roso. Roso itu gimana? Perasaan. Ngaji perasaan. Insya Allah semoga manfaat barokah dan tentunya ke depan bisa istiqomah sehingga bisa khatam ya. Ini ada 20 bab ya. Ada 20 bab dari berbagai judul ya. Ini ada teks, ada gambar-gambar juga. Teks ini biasanya juga saya share di fanpage ya, di Ahlis Update, fanpage Ahlis Update di fb.com/Ahlis Update. Biasanya saya share juga di sana. Tentunya agar lebih manfaat, juga makin luas manfaatnya, maka channel YouTube Ahlis Update ini kami isi juga dengan hal-hal seperti ini. Insya Allah semoga istiqomah. Jadi kalau memang nanti bisa tiap hari Jumat, insya Allah tiap hari Jumat kami akan live ya, waktunya pada Jumatan ya, pada Jumatan sambil santai kita bisa silaturahim, bisa bermuajahah langsung, dan juga nanti bisa berinteraksi. Ada di kolom chat ya. Di sini juga di chat ini kami juga memantau. Mungkin nantinya ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan bisa disampaikan langsung di sana. Baiklah, kita mulai ngaji roso kali ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan, kita harapkan sesuai dengan takdir dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala handiniyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayah please. Itu bukunya ayah bikin sendiri. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ini dengan pendahuluan yaitu doa ya. Di sini seperti ini ngaji roso kehidupan bareng Kang Ahlis. Kita mulai dengan pendahuluan. Pendahuluannya di sini dimulai dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah kami kemudahan, bukan kesukaran. Berilah kami kelapangan, bukan kesempitan. Berilah kami keberkahan dalam tiap nafas kehidupan kami. Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amin amin ya rabbal alamin. Ini doa yang biasa kami baca. Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma ya Allah, anta engkau ya Allah, maksudi tujuanku ya Allah, waridhoka dan ridhomu ya Allah, matlubi yang kuharapkan, a'tini mohon berikan kepadaku ya Allah, mahabbataka cintamu ya Allah, wa ma'rifataka dan mengenalmu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kenikmatan yang besar, yang luar biasa adalah mahabbah kepada Allah dan ma'rifah kepada Allah.
Mahabbah ini cinta kepada Allah. Jadi kalau sudah orang mencinta ini, insya Allah terhubung. Dan ma'rifah, jadi mengenal Allah, ya, mengenal dan mencinta, itu yang kita harapkan. Baiklah, kita mulai di bab 1. Di bab 1 ini berjudul menutup aib saudara. Jadi ada gambar seperti ini, menutup aib saudara. Ini biasanya ya ketika majelis ngopi, ya ini sambil ngopi sambil santai, jadi tidak formal ya, jadi tidak formal sambil santai. Ini ketika offline sambil santai seperti ini, kita ngopi-ngopi ya. Jadi, dan ngopi ini juga macam-macam, sama teman-teman dideskripsikan nih macam-macam. Bisa ngopi itu ngobrol perkara iman, nah itu bisa, atau ngopi itu ngolah pikir. Jadi macam-macam ini versinya teman-teman, dan mungkin Anda punya versi sendiri, monggo bisa disampaikan di komentar ya. Di majelis ngopi ini biasa yang kami asuh, santai bersama rekan-rekan dari komunitas juga. Baiklah, kami bacakan. Tutupilah aib saudaramu. Barang siapa bisa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jelas ya? Tutupilah aib saudaramu. Barang siapa bisa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi ketika kita mengetahui aib seseorang, ini kan ada rasa pengen diomong-omongkan. Atau kalau nggak tahu aib seseorang, pengennya tahu. Istilahnya sekarang itu kepo. Ingin tahu ya, ingin tahu seorang. Jadi ketika kita mengetahui aib saudara kita, ya sebisa mungkin kita tutupi aib mereka. Ya. Ketika kita bisa menutup aib saudara kita, maka janji Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kita semua ini punya aib loh ya. Kita semua ini punya aib. Siapa yang tidak punya aib? Saya pun punya. Tapi karena fadlnya Allah, karena kasih sayang Allah, masih ditutup aib kita sama Allah. Sehingga saya pun punya muka berani berhadapan dengan Anda semua di sini. Karena aib saya masih ditutup oleh Allah. Bayangkan kalau aib kita ditunjukkan sama Allah. Jangankan bertemu muka seperti ini, tidak akan ada ini video ini. Karena fadlnya Allah, karena kasih sayang Allah, karena kemurahan Allah, maka aib-aib kita ini masih ditutupi oleh Allah. Itu PLN tukang jemput listrik. Ini ngecek meteran. Cek meteran.
Baiklah, kita mulai. Kita intermezzo. Pak PLN cek meteran. Jadi kalau kita ingin aib-aib kita ditutup oleh Allah, maka jangan sampai kita menyebar, mengumbar kejelekan, mengumbar aib saudara kita. Kita semua ini saudara, makanya setiap di video saya itu salam persaudaraan, saudara-saudara. Kita saudara semua, sama saudara harus saling menjaga. Kita jaga, jangan sampai membuka aib saudara kita sendiri. Ketika kita sudah mulai membuka aib saudara kita, maka siap-siap aib kita juga akan dibuka oleh Allah. Kita lanjutkan. Semua orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Tampakkan kelebihannya agar saudaramu bahagia. Sembunyikan aibnya agar mereka punya muka. Jadi tentunya kita semua ini punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Setiap orang. Makanya di ngaji Roso ini Roso yang kita kaji ini Roso. Perasaan kita. Ini ngaji Roso kehidupan. Jadi kehidupan kita sehari-hari ini loh. Ini monggo nanti diikuti. Insya Allah dengan niat yang baik, niat yang murni. Ini pelan-pelan Anda akan semakin baik. Insya Allah kita semua akan semakin baik. Tentunya dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup itu cuma sekali. Ya, kalau tidak berbuat kebaikan terus mau apa gitu. Apalagi di masa sekarang ini semua terbuka, media sosial terbuka semuanya, Facebook, Instagram, apalagi TikTok, apalagi YouTube. Ya kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik, kalau kita tidak bijak bermedia sosial, tidak bijak bermedsos, ya nanti semuanya akan jadi amburadul. Dengan enaknya kita melakukan hate speech sana sini, menghantam sana sini. Jangan lupa nanti akan kembali ke kita. Semuanya ini akan kembali lagi pada kita. Kalau kita berbuat baik, insya Allah nanti kembalinya juga akan baik. Sebaliknya, kalau kita berbuat jahat, siap-siap kembalinya juga. Maka di sini setiap orang, semua orang punya kelebihan, punya kekurangan, semua orang. Ditampakkan kelebihannya, sampaikan kelebihannya, sembunyikan aibnya, agar dia punya muka. Ya kalau kekurangannya kalian umbar-umbar terus, kan kasihan. Dimanapun kita ini kan bermasyarakat, di lingkungan masyarakat, tetangga, di lingkungan kerja. Kalau di situ sudah ada hal-hal ini, kekurangannya diumbar, aibnya diumbar, ya
kasihan. Ya, mereka tidak punya muka, mereka akan tidak bisa bersosialisasi di sini. Maka ketika kita mengetahui aib saudara kita, maka hukumnya wajib kita menutupi aib saudara. Dalam diri manusia ada kecenderungan ingin tahu, termasuk ingin tahu tentang orang lain, terutama kelemahan dan kejelekan orang lain. Kalau sudah tahu, juga ada kecenderungan ingin cerita. Ini manusia. Kita ini manusia. Manusia itu kecenderungannya ingin tahu, pengen tahu, kepo misalnya kalau sekarang ingin tahu. Lah kalau sudah tahu, terus dia itu pasti ingin cerita. Oh, ini yang viral apa sih? Cari. Khususnya yang kejelekan orang lain ini sangat banyak sekali. Makanya jangan salahkan infotainmentnya. Infotainment itu ada karena mereka juga nyari rating. Kenapa dia nyari rating? Karena konsumennya juga seperti kita ini juga suka hal-hal yang kayak gitu. Coba dicari. Itu pasti hal-hal yang gosip-gosip, jelek-jelek, pasti banyak viewernya. Yang seneng banyak, sehingga ini produsen berita, produsen infotainment ini juga akan mencari hal-hal yang seperti itu, cari yang gosip, cari yang jelek-jelek seperti itu. Kenapa? Karena ini makanan empuk ya. Bad news is good news. Berita jelek adalah berita yang bagus. Berita yang jelek di luar merupakan berita yang bagus bagi produsen berita. Ya, karena kita ini loh, konsumennya kita ini loh, manusia nih, ya, cenderung ingin tahu, khususnya yang jelek-jelek. Itu pun kalau sudah tahu kecenderungannya ingin cerita. Wis. Makanya kita harus bisa mengendalikan diri kita. Gak usah mulai yang besar, mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang. Bismillah, insya Allah, semoga dengan adanya video ini kita semua saling sharing, semoga dibukakan pintu-pintu kasih sayang Allah masuk ke dalam hati, kita bisa mengendalikan. Ingin tahu, oke. Kalau sudah tahu ya sudah, jadikan pelajaran. Yang baik diambil, yang jelek ya jangan diambil. Ambil hikmah. Semua kejadian tidak ada yang sia-sia. Semua kejadian pasti ada hikmahnya. Jelas ya? Jelas ya di sini ya, jelas ya. Ini Ahlis Update ini kan banyak bahas tentang sertifikasi dosen, Infoserdos sertifikasi dosen.
Tentunya setiap orang ada kelemahan, ada kekurangan. Ketika ada teman dosen kita yang tidak lulus Sirdos, ya sudah, kita motivasi, kita kasih semangat. Gitu. Masih ada kesempatan lain. Nggak usah digembor-gemborkan. Oh, saya lulus, Pak itu nggak lulus, Bu Iku nggak lulus. Apa sih manfaat? Biar dianggap orang pintar, biar dianggap sampean baik sendiri. Jangan. Biar mereka punya muka. Sesuai yang kita bahas. Disantai. Terus bagi Bapak Ibu dosen juga yang belum berkesempatan lulus, ya enggak masalah. Itu bukan aib kok. Tak lulus bukan aib. Harus tetap semangat. Nanti bisa coba lagi. Tahun depan bisa coba lagi. Ya, kalau Anda sudah trauma, sudah males, ya justru Anda kalah. Anda kalah sudah. Makanya bagi yang sedang proses, ya kita ikhtiar semaksimal mungkin, ikhtiar berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, harus semangat. Sudah ikhtiar semua, sudah usaha dimaksimalkan, dioptimalkan, ya sudah, tinggal bismillah berdoa. Sudah. Hasilnya lulus atau tidak lulus itu adalah merupakan takdir yang sudah Allah berikan. Tidak boleh terus ngeresulo, terus marah-marah sendiri, nggak jelas. Tidak boleh. Kalau seperti itu maka Anda tidak beriman dengan takdirnya Allah. Nah, salah satu iman adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah. Qadar itu ya takdir itu. Ya Allah, saya kok tidak lulus, saya kok begini-begini amat, ya Allah, hidup saya tambah Rasulullah, tambah jadi penyakit nanti, jadi sakit. Itu kalau sudah hilang imannya, sudah hilang imannya, tergelincir iman. Hati-hati, hati-hati. Iman itu ada di sini. Mudah kita ucapkan, tapi kadang gampang juga hilang. Makanya ini sesuai juga dengan pesan guru kami, almarhumullah Kiai Haji Abdurrahman Yahya. Beliau selalu mengajarkan tajdidul iman, tajdidul iman, perbaharui iman, perbaharui iman. Itu minimal itu sehari 5 kali, minimal sehari 5 kali sebelum sholat. Di sebelum sholat itu kita perbaharui iman dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru nanti niat takbir. Itu minimal, namanya tajdidul iman, memperbaharui keimanan kita. Kenapa? Karena kadang sengaja atau tidak sengaja iman kita ini ucul, lepas dari dalam diri kita seperti tadi itu. Selalu diperbaharui imannya. Dari itu, ada saudara-saudaraku semua, kembali lagi ke bahasan kita ngaji rasa kehidupan. Kita kaji rasa kita ini, perlu dikaji, perlu ditelisik lagi ke dalam diri kita, ke internal kita.
Kita ini manusia. Manusia ini punya pola sudah. Oh, manusia hidup di dunia sementara. Kalau kita menelisik usia Nabi, maka 1 sampai 63 tahun. Sekarang umur kita berapa? Sisanya berapa? Kalau lebih dari 63 tahun itu bonus. Sudah. Dan tentunya setiap manusia ini akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang hidup pasti akan mengalami namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu keniscayaan. Setelah itu, dalam dunia yang sementara ini, apa yang kita lakukan? Ini masih bab 1. Masih bab 1, part 1 ini nanti semoga nanti bisa istiqomah lanjut ke part berikutnya, insya Allah sampai part 20. Kita bersama-sama ngolah roso ini, ngaji roso ini, hati, perasaan, pikiran, semuanya ini. Jadi kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati dan perasaan, dan dijalankan dengan amal perbuatan. Iman, takwa, mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Takwa, hakul iman, hakut takwa. Kita bisa menjadi orang-orang yang benar, memiliki keimanan yang sungguh-sungguh, hakul iman dan hakut takwa, memiliki ketakwaan yang sungguh-sungguh. Udah ya? Kita lanjutkan. Ada kepuasan tersendiri bila bisa bercerita tentang orang lain. Lebih luas lagi bila bisa bercerita tentang aib orang lain. Bahkan bibir akan terasa gatal bila tidak cerita. Dan manusia yang ngono loh. Ada kepuasan tersendiri. Kalau sudah ngomong nih wong, ngomong nih orang, ngerasani orang, gosipkan orang. Nah, ini ada kepuasan tersendiri. Ceritakan aib, koncoku itu, temanku itu gini. Menceritakan aib orang lain, menceritakan kejelekan orang lain. Bahkan bibir terasa gatel loh, gak cerita tuh rasanya koyo nyari temen yang mau diajak cerita ini loh, mana ini gitu. Ya itu modelnya manusia ya begitu. Tapi sebisa mungkin ya kita harus tahan. Harus kita tahan. Jangan dituruti. Itu namanya nafsu. Jadi kalau kata guru kami Al-Maghfurullah Kiai Ahmad Bedawi Muslih, ketika pengajian, di nafsu ini ya seperti kuda, dia harus kita yang kendalikan, gitu loh, bukan kita dikendalikan oleh kuda gitu. Jadi kita yang harus bisa mengendalikan kuda. Nafsu itu perlu. Semua orang punya nafsu.
punya nafsu, semua orang punya nafsu. Dan itu perlu. Untuk semangat ini memang juga butuh nafsu. Semangat kerja ini butuh nafsu. Cuma harus kita kendalikan. Bukan liar. Seperti kuda ini. Jadi kita kendalikan untuk hal-hal yang baik, untuk semangat, berjuang, bergerak. Itu semua nafsu. Tapi harus kita kendalikan. Kalau kita biarkan liar, apalagi untuk kejelekan, enggak, yang nggak boleh itu. Oke. Ingin tahu itu boleh. Rasa ingin tahu itu boleh. Tapi yang baik-baik saja. Cerita itu boleh, cerita itu boleh, ngobrol itu boleh. Tapi yang baik-baik saja. Aib orang lain tidak perlu tahu. Sesuatu yang jelek tidak perlu diceritakan. Wes, ingin cari tahu aib orang lain tidak perlu. Hal-hal yang jelek tidak perlu diceritakan sudah. Jadi kalau sampean datang, di situ ada forum gosip, ceritakan kejelekan orang lain. Anda masuk situ, sebisa mungkin warnai di situ, ajak bahasan yang lebih maslahah, yang lebih baik. Gitu loh. Lek sampean nggak kuat, keluar dari majelis gosip itu. Jadi kalau ada majelis gosip, ya, sampean datang di situ, sebisa mungkin warnai. Jadikan itu bukan majelis gosip, jadikan majelis dzikir atau majelis ilmu. Nah, lek sampean nggak iso, sampean nggak kuat, ya wes keluar saja. Gitu loh. Jangan terus malah ikut-ikutan. Dan majelis gosip malah langsung daftar jadi anggota. Langsung daftar jadi anggota. Malah nggak pas, bagus. Jadi rasa ingin tahu itu boleh, ngobrol ya boleh, tapi isi dengan hal yang baik. Makanya di majelis ngopi, ya, majelis ngopi, kita ini para pemuda-pemuda ngopi, ngobrol, ngalor ngidul, tapi insya Allah itu juga kita isi dengan kebaikan. Ngobrol. Ini kalau versinya tadi ya, ngopi, ngobrol perkara iman, ngopi ngolah pikir. Nggak tahu kalau versi jenengan ini, nggak bisa dicat di sini nanti. Oke, kita lanjutkan. Diri manusia cenderung ingin mengoreksi orang dan berat untuk mengoreksi diri sendiri. Sehingga kuman di seberang lautan pun akan nampak, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak. Ini manusia. Manusia itu siapa? Ya kita ini. Kita ini manusia. Ini pola-polanya manusia ya seperti ini. Dan coba tanyakan pada diri Anda sendiri, pasti juga akan membenarkan ini. Manusia itu cenderung apa? Mengoreksi orang lain. Dan berat. Mengoreksi diri sendiri ini berat. Makanya ngaji Roso ini, saya mengajak diri saya pribadi, juga Anda semuanya, saudara-saudaraku dimanapun berada, marilah kita mengoreksi diri sendiri. Masuk ke dalam diri kita, ke dalam internal kita. Apakah kita sudah menjadi manusia yang baik, sehingga nanti ketika kita kembali kepada Tuhan, tentunya kita kembali membawa kebaikan dan kita bisa berjumpa dengannya. Dan insya Allah kita bisa
ngopi bareng di surga. Itu nanti kita bareng sama. Bismillah. Insya Allah kalau kita semuanya sudah melakukan hal kebaikan semuanya, kita serahkan pada Allah. Insya Allah sesuai janji Allah, masukkan ke surganya Allah. Nanti ketemu bareng-bareng di sana, ngopi-ngopi. Maka salah satunya biar bisa bareng-bareng ngopi bareng nanti. Mari mulai dari diri kita sendiri, mulai dari sekarang kita koreksi diri kita, masuk ke dalam internal kita, ngaji Rasul, kita koreksi cenderungannya manusia itu. Kuman di seberang lautan itu nampak nyata, sedangkan gajah di pelupuk mata gak gitu. Kekurangan orang lain kecil, kita tahu semuanya. Kekurangan kita besar, kita tidak tahu dan mungkin tidak mau tahu. Yaitu manusia. Ya memang begitu. Mahalul khata' wa nisyan. Al insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan lupa. Ini yang biasanya kalau teman-teman lupa atau salah itu ya dalil-dalil ini yang dipakai. Waduh, maaf Pak, mahal khata' wa nisyan. Ya itu memang manusia seperti itu. Tapi jangan berhenti di situ. Jangan berhenti, oh saya ini manusia, tempatnya salah, tempatnya lupa. Jangan berhenti di situ. Teruskan. Apa terusannya? Ya kalau khotok, kalau salah perbaiki. Kalau nisyan, kalau lupa segera ingat. Gitu loh. Jangan terus salah kemudian tidak mau memperbaiki dan menambah kesalahan-kesalahan yang lain. Lupa tapi malah pura-pura lupa. Akhirnya lupa beneran. Syukur-syukur gak lupa ingatan. Lupa ingatan. Owah pikirane. Ayo. Hati-hati lo ya. Lupa, pura-pura lupa, nanti jadi lupa beneran. Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Lupa rumahnya mana, akhirnya jalan-jalan leleran. Dan akhirnya lupa jadi manusia. Lupa jadi manusia. Makan sembarangan, tidur sembarangan. Kita wajib mengoreksi diri sendiri. Mumpung masih hidup, mumpung masih dikasih kesempatan, dikasih kesehatan, betapa banyak orang yang mau bertaubat, orang yang mau kembali, tapi sudah tidak bisa. Betapa indahnya bila kita bisa mengoreksi diri sehingga bisa memperbaiki diri. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tentunya saya berharap dengan adanya video-video ini nantinya ke depan, khususnya bagian ngaji Rasul kehidupan ini, bisa memberikan pengingat kepada diri kami pribadi, juga kepada orang lain. Dengan adanya video-video ini nantinya semoga ke depan insya Allah ada yang terbuka pintu-pintu hatinya,
diberikan fadl, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya bagi saudara-saudaraku semua silahkan di-share, diklik linknya, share kepada rekan-rekan semuanya. Marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepadanya solusi segala permasalahan kita. Allah Maha Kuasa. Ketika Allah menghendaki apapun masalah kita, insya Allah akan diberikan solusi oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, maka Allah akan memberinya kepadanya makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari jalan, dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal, berpasrah diri kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka cukup baginya. Innallaha, sesungguhnya Allah, balighu amrihi, tempat kembalinya segala perkara. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Sesungguhnya Allah menjadikannya likulli syai'in, atas segala sesuatu itu sesuai dengan qadar Allah, takdir Allah. Itu adalah pedoman bagi kita orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Itu sudah cukup. Sudah cukup. Maka besar harapan kami ngaji Roso ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan khususnya pada part 1 ini adalah menutup aib saudaranya. Bagikan, share informasi ini. Ayo, jangan asal ngomong, jangan asal ngetik. Pikir dulu, saring sebelum sharing. Kalau dari kepolisian, jangan asal di-sharing, jangan huwak-huwak di-sharing, disaring dulu sebelum di-sharing. Ada temennya update status, berikan advice, berikan kebanggaan, kebaikan. Jangan cari kekurangannya apa gitu. Oh, itunya jelek. Di komen, hate speech, jelek kan. Hati-hati. Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi ini juga sebaik mungkin. Jangan titik share. Atau orang positif komen jelek. Ingat, semuanya akan kembali kepada diri. Hukum kausatif itu pasti ada. Sebab akibat. Baiklah, kita sekarang masuk kepada segmen renungan. Ini saya akan bacakan renungan. Mari kita jadikan renungan ini, kita resapi bersama. Silakan direnungi setiap kata, semoga menjadikan pembuka Rahman Rahimnya Allah pada kita semua. Setiap saat aktivitas kehidupan manusia direkam oleh malaikat Raqib dan Atid, dan kelak di akhirat akan diputar ulang. Sekecil apapun amal baik akan nampak, dan sekecil apapun kejahatan juga akan nampak. Manusia bisa bangga dengan sedikit amal baiknya, tapi bagaimana rasanya bila semua kejahatan nampak semua?
Beruntunglah nasib orang yang bisa menutupi aib saudaranya. Amal jeleknya kelak akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat menjadi saudara yang pandai menutup aib saudaranya, pandai mengoreksi diri, dan pandai berbenah dalam ikhtiar kebaikan. Silahkan bisa direnungi renungan di akhir part ini. Anda bisa coba ulang lagi, back lagi. Bagaimana setiap saat apa yang kita lakukan sudah dicatat oleh malaikat raqib atid. Berada di sini mencatat semua amal kebaikan kita. Kalau sekarang mungkin ada CCTV bisa direkam dan kemudian ditampilkan ulang. Ya nanti kira-kira juga begitu. Bahkan CCTV-nya lebih luas, tidak hanya melihat yang nampak saja, tapi yang tidak nampak di hati kita, perasaan kita, di rasa kita, ini juga akan terekam oleh CCTV. Akan ditampilkan semua nanti. Kita orang yang beriman, kita beriman pada hari akhir. Nantinya akan ada kehidupan akhirat di sana, akan dibalas semuanya, semua kebaikan, semua kejahatan, balas semua, berikan amal baik, amal buruk, berikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya kira itu cukup, semoga bermanfaat. Insya Allah semoga bisa istiqomah, bisa mungkin tiap hari Jumat pada sholat Jumat yang akan memberikan lanjutan dari ngaji Rafiqul kita. Ataupun nanti kalau memang ada waktu yang sekiranya memungkinkan tanpa harus menunggu hari Jumat pun, insya Allah kami akan sharing dan kami sampaikan, dan Anda juga bisa diskusi, tanya di kolom komentar, monggo. Nanti akan kita jawab di kesempatan berikutnya. Dan dari itu biar tidak ketinggalan, silahkan bisa diklik subscribe dan diklik loncengnya itu, sehingga ketika saya memulai untuk live, Anda pun akan mendapatkan notifikasi. Sholawat dulu. Ini sholawat Al-Mahdi yang dijazahkan oleh guru kami Salam Alauddin Siddiqi. Insya Allah bisa menerapkan hati kita semua. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam. Sholatan tadumu wa tuhda ilaihi mamara layali wa tulad dawan. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam. Sholatan tadumu wa tuhda ilaihi mamara layali
wa tula dawam. Allahumma shalli wa sallim ala Nabina Muhammad alaihi salam. Sholatan tadumu wa tuhda ilaih mamara layali wa tula dawam. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Aku minkum hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.